Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kedokteran yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama anatomi organa genitalia feminina, glandula mame, dan plasenta. Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi organa genitalia feminina interna, mengidentifikasi organa genitalia feminina eksterna, mengidentifikasi glandula mame, dan menjelaskan struktur plasenta. Organa genitalia feminina atau alat kelamin wanita atau organ reproduksi wanita berdasarkan lokasinya terbagi menjadi organa genitalia feminina interna dan organa genitalia feminina eksterna. Sedangkan berdasarkan perannya, organa genitalia feminina terbagi menjadi organ genitale primaria atau sering disebut dengan gonad, dan organa genitalia sekundaria. Organa genitalia primaria atau gonad ini berfungsi untuk memproduksi gamet, memproduksi sel kelamin. Organ yang berperan memproduksi sel kelamin ini adalah ovarium. Sedangkan organa genitalia sekundaria merupakan organ selain gonad yang diperlukan untuk reproduksi. Nah, ini adalah penampang median dari viscera pelvis. Kita bisa melihat di sini adalah organa genitalia eksterna atau pulpa, sedangkan ini adalah organa genitalia interna yang terdiri atas vagina, uterus, tuba uterina, dan ovarium. Ini kalau dinding abdomen anterior dibuka, maka kita bisa melihat beberapa struktur dari organa genitalia interna, yaitu di sini ada fundus uteri, ada tuba uterina, dan ada ovarium. Organa genitalia interna terdiri atas ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ini sepasang kiri dan kanan. Ovarium ini terletak di dinding lateral pelvis, tepatnya di fossa ovarica. Ada permukaan yang menghadap ke fossa ovarica disebut dengan facies lateralis, dan permukaan yang menghadap ke viscera pelvis disebut dengan facies medialis. Ujung yang menghadap ke uterus disebut dengan ekstremitas uterina, sedangkan ujung yang menghadap atau dibungkus oleh infundibulum ini disebut dengan ekstremitas tubaria. Sedangkan tepi yang menghadap ke mesovarium disebut dengan margo mesovaricus, dan tepi yang kontralateralnya disebut dengan margo libera. Ovarium ini dibungkus oleh alat penggantung peritoneum viscerale yang disebut dengan mesovarium. Kemudian difiksasi ke uterus oleh ligamentum ovarii proprium dan difiksasi ke dinding lateral oleh ligamentum suspensorium ovarii. Ovarium merupakan homolog dari testis. Homolog di sini maksudnya adalah dia memiliki asal-usul yang sama. Secara perkembangan asal-usulnya sama dengan testis, tetapi secara fungsional, secara fungsi berbeda.
Ini tadi adalah ovariumnya, kita ulang kembali, ini mesh ovariumnya, ini ligamentum ovarii proprium, kemudian ini adalah ligamentum suspensorium ovarii. Nah, kalau kemudian ovarium ini dipotong secara longitudinal, maka kita akan melihat beberapa lapisan atau bagian dari ovarium. Dari lapisan yang paling luar ini dibentuk oleh epithelium germinale, kemudian lebih ke profunda ada tunica albuginea, kemudian lebih ke profunda lagi di sini, lapisan sini disebut dengan cortex, dan lebih ke profunda lagi di bagian tengah disebut dengan medula. Pada ovarium ini, pada ligamentum suspensorium ovarii tadi, ini merupakan alat penggantung yang nanti dilalui oleh fasa ovarika. Selanjutnya adalah tuba uterina. Tuba uterina merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Tuba uterina ini juga memiliki alat penggantung dari peritoneum viscerale yang disebut dengan mesosalpinx. Ada beberapa struktur yang disebut dengan infundibulum, ampulla, isthmus, pars uterina, ada fimbria, ada ostium abdominale, dan ada ostium uterinum. Jadi kalau kita melihat ini ada tuba uterina, ya. Tuba uterina dimulai dari struktur di sini yang berbentuk corong disebut dengan infundibulum. Kemudian berlanjut ke sini, bagian yang ruangannya cukup besar disebut dengan ampulla. Ya, jadi sini infundibulum, ini ampulla, ya, ampulla. Kemudian lumennya menyempit disebut dengan isthmus. Kemudian ada bagian yang masuk ke dalam dinding uterus disebut dengan pars uterina. Infundibulum, ampulla, isthmus, pars uterina. Pada infundibulum ini ada struktur yang berbentuk seperti jari yang disebut dengan fimbria. Kemudian ada lubang yang disebut dengan ostium abdominale. Sedangkan lubang yang bermuara ke kavitas uteri, ke rongga uterus, disebut dengan ostium uterinum. Nah, kalau dilihat pada potongan memanjang pada tuba uterina ini, lapisan mukosanya melipat-lipat yang disebut dengan plica tubae uterini. Jadi kalau ini kemudian dipotong melintang, kita bisa melihat strukturnya ini dipotong melintang. Lapisan mukosanya melipat-lipat tadi yang disebut dengan plica tuba uterina. Berikutnya adalah organ uterus atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rahim. Uterus ini memiliki ukuran panjangnya 7 cm, kemudian lebarnya pada fundus adalah 4 cm dan tebalnya 2,5 cm. Terdiri atas korpus, fundus, dan cervix. Jadi ini kalau uterus dipotong longitudinal, maka bagian yang di sini merupakan badan disebut dengan korpus, badan dari uterus yang disebut dengan korpus uteri.
Bagian dasar dari corpus uteri ini disebut dengan fundus. Kemudian bagian di sini disebut dengan cervix atau leher. Antara corpus dan cervix ada penyempitan yang disebut dengan isthmus. Kemudian saluran yang terdapat pada cervix disebut dengan canalis cervicis uteri. Kemudian lubang yang menjadi penghubung antara canalis cervicis uteri dengan vagina disebut dengan ostium uteri externum, sedangkan di sini disebut dengan ostium uteri internum. Nidasi atau implantasi dari blastokis atau blastula biasanya terjadi di korpus di daerah yang dekat dengan fundus. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, biasanya implantasinya di daerah korpus yang dekat dengan fundus di daerah sini. Sehingga plasentanya pun nanti akan berinsersi di bagian korpus antara korpus dan fundus. Rongga tadi di sini disebut dengan cavitas uteri atau capum uteri, dan saluran di sini tadi disebut dengan canalis cervicis uteri. Kemudian permukaan yang menghadap ke depan disebut dengan facies anterior atau facies vesicalis karena menghadap vesika urinaria. Permukaan yang menghadap ke belakang disebut dengan facies posterior atau facies intestinalis karena menghadap ke arah rektum dan usus, dan tepinya disebut dengan margo lateralis. Jadi kalau kita kembali ke gambar awal, maka di sini disebut dengan facies anterior atau facies vesicalis. Di sini disebut dengan facies posterior atau facies intestinalis. Kemudian di sini disebut dengan margo lateralis. Ini margo lateralis. Selanjutnya, posisi uterus ini ada yang disebut dengan versio dan ada yang disebut dengan flexio. Ini versio dan flexio ini ditentukan berdasarkan aksis yang dibentuk oleh aksis vagina, aksis cervix, dan aksis corpus uteri. Sudut yang dibentuk oleh aksis vagina dengan aksis cervix uteri ini disebut dengan persio. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh cervix uteri dan corpus uteri ini disebut dengan flexio. Nah, kalau sudut tadi membuka ke depan disebut dengan antepersio. Kalau di sini disebut dengan, kalau dia membuka ke depan disebut dengan anteflexio. Kalau ke belakang disebut dengan retropersio, retroflexio. Dalam keadaan normal, posisi uterus adalah anteversio, anteflexio. Kemudian, cervix sendiri terbagi menjadi porsio vaginalis dan porsio supravaginalis. Bagian ini ditentukan oleh perlekatan vagina pada cervix. Vagina tidak melekat pada ujung dari cervix tetapi melekat pada pertengahan lateral dari cervix. Ini vagina, sehingga cervix uteri ini kemudian terbagi menjadi porsio vaginalis. Porsio vaginalis adalah bagian cervix yang masuk ke dalam vagina, dan porsio supravaginalis adalah bagian yang terletak di atas dari perlekatan vagina. Selanjutnya, ada suatu rongga peritoneum yang disebut dengan excavatio vesicouterina dan excavatio rectouterina atau capum douglasi.
ada suatu rongga di sini yang terletak di antara facies posterior dan rectum. Excavatio sini merupakan rongga peritoneum yang disebut dengan excavatio recto-uterina atau capum douglasi. Sedangkan celah peritoneum yang ada di sini disebut dengan excavatio vesico-uterina antara vesika urinaria dan uterus. Selanjutnya ada beberapa ligamentum yang memperkuat uterus. Ini disebut dengan ligamentum anterior atau vesico-uterina, ligamentum vesico-uterina. Ada yang disebut dengan ligamentum posterior atau ligamentum sacro-uterina. Ada yang disebut dengan ligamentum latum, ada yang disebut dengan ligamentum teres uteri atau ligamentum rotundum, dan ada yang disebut dengan ligamentum cervicale laterale atau cardinale. Nah, ini kalau kita melihat beberapa ligamentum yang memperkuat uterus, misalnya ini pada dinding lateral dari isthmus uteri atau pada dinding lateral dari cervix uteri, kita bisa melihat di sini ada ligamentum yang menghubungkan isthmus atau cervix dengan dinding lateral dari dinding pelvis yang disebut dengan ligamentum cervicale laterale atau ligamentum cardinale. Kemudian ada ligamentum yang di dinding lateral yang menghubungkan antara uterus dan vesika urinaria yang disebut dengan ligamentum vesico-uterina. Kemudian ada ligamentum di posteriornya, ada ligamentum yang menghubungkan antara os sacrum dengan uterus yang disebut dengan ligamentum sacro-uterina. Kemudian ada lagi ligamentum lain yang berpangkal pada bagian atas samping di dekat tuba uterina. Ini disebut dengan ligamentum rotundum atau ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri ini berjalan dari uterus menuju ke canalis inguinalis dan akhirnya menuju ke labium maius. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan ligamentum latum. Ini ligamentum latum. Ligamentum latum ini merupakan gabungan atau dibentuk oleh mesosalping, mesoovarium, dan mesometrium. Mesosalping tadi ada alat penggantung peritoneum yang membungkus tuba uterina, mesovarium, peritoneum yang membungkus ovarium, dan mesometrium. Mesometrium ini merupakan gabungan dari peritoneum viscerale yang membungkus permukaan belakang dan permukaan depan dari uterus. Jadi pada margo lateralis kemudian bergabung dan akhirnya ke lateral membentuk mesometrium. Kemudian uterus sendiri lapisannya terdiri atas endometrium, myometrium, dan perimetrium. Ini lapisan dalam disebut dengan endometrium, lapisan tengah disebut dengan myometrium, dan lapisan luar yang dibungkus oleh peritoneum tadi disebut dengan perimetrium. Lapisan endometrium sendiri kalau secara histologis ini adalah lapisan dari endometrium, ini adalah lapisan dari myometrium. Maka endometrium terbagi menjadi dua lapisan yang di permukaan disebut dengan stratum functionalis ini, sedangkan lapisan yang mengarah ke myometrium disebut dengan stratum basalis. Nah, pada saat
wanita mengalami menstruasi, mengalami haid, maka yang terkelupas adalah stratum fungsionalis dari endometrium, sedangkan stratum basale tidak ikut terkelupas. Jadi lapisan yang di sini yang terkelupas, sedangkan lapisan di sini tidak. Nah, kita lihat di sini vaskularisasi atau suplai darah dari uterus ya divaskularisasi oleh arteria uterina. Arteria uterina merupakan cabang dari arteria iliaca interna. Arteria uterina kemudian mempercabangkan arteria arcuata. Arteria arcuata kemudian mempercabangkan arteria radialis, dan arteria radialis kemudian mempercabangkan arteria recta dan arteria spiralis. Nah, Anda lihat di sini bahwa arteria spiralis ini akan sampai ke stratum fungsionale dari endometrium, sehingga pada saat terjadi pengelupasan dari stratum fungsionalis, arteria spiralis ini ikut putus atau robek, sehingga nanti akan menimbulkan perdarahan yang akan menimbulkan darah menstruasi. Berikutnya adalah lapisan myometrium. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang dibentuk oleh otot. Nah, otot myometrium ini pada saat terjadi kehamilan, akan kemudian mengalami penipisan dan peregangan, sehingga pada saat hamil uterus bisa mengalami pembesaran. Ya. Pada bulan-bulan awal kehamilan, pembesaran biasanya hanya terjadi di dalam kavitas pelvis di dalam rongga panggul, tetapi pada kehamilan yang lebih lanjut, maka uterus akan membesar sampai ke kavitas peritonei atau ke kavitas abdominis. Nah, pada saat proses pembesaran itu, maka uterus akan mendesak organ-organ di sekitarnya. Misalnya pada bulan-bulan awal kehamilan, karena hanya berada di dalam rongga panggul, di dalam kavitas pelvis, maka uterus akan mendesak vesika urinaria di depannya dan rektum di belakangnya pada saat kehamilan awal. Pada kehamilan yang sudah lanjut, maka uterus yang membesar tadi mendesak viscera abdominis, terutama usus di sini, sehingga kita bisa melihat di sini ususnya akan terdesak ke samping dan atas. Kembali ke vaskularisasi di sini, kita bisa melihat di sini bahwa uterus itu sangat vaskuler, sangat banyak mendapat suplai darah dari baik dari arteria uterina, kemudian juga ditambah dengan ramus uterina dari arteria ovarica. Ini sedemikian besar suplai darah ke uterus. Sedangkan perimetrium ini merupakan tadi adalah pembungkus peritoneum viscerale. Berikutnya adalah vagina. Vagina ini merupakan organ kopulasi dan saluran kelahiran. Dengan panjang yang tidak sama, dinding posterior lebih panjang daripada dinding anterior. Dinding anteriornya 7,5 cm, sedangkan dinding posteriornya 9 cm. Kemudian pada vagina ini terdapat suatu pembesaran ruang yang berbentuk kubah yang disebut dengan fornix vaginae. Berdasarkan letaknya, fornix ini ada yang disebut dengan fornix anterior, fornix posterior, dan fornix lateralis. Ya, ini adalah vagina. Nah, pada bagian yang berdekatan dengan serviks kemudian berbentuk pembesar yang berbentuk kubah, sehingga di sini kemudian membentuk suatu fornix
fornix posterior, fornix anterior, dan kalau kolateral disebut dengan fornix lateralis. Fornix lateralis. Kemudian pada dinding anterior terdapat suatu lipatan yang berbentuk seperti kolom sehingga disebut dengan columna rugarum anterior. Demikian juga pada dinding posterior terdapat lipatan kulit yang disebut dengan columna rugarum posterior. Lubang masuk ke vagina ini disebut introitus vaginae. Jadi lubang masuk di sini introitus vaginae atau ostium vaginae. Vagina ini sendiri bersifat distensible. Maksud distensible ini adalah dia bisa membesar, bisa mengalami pengembangan sehingga dia bisa berfungsi sebagai saluran kelahiran. Nah, kalau kita kembali ke gambar awal, ini adalah dinding vagina dengan introitus vaginanya dan tadi fornixnya. Pada saat menjelang melahirkan, proses melahirkan di mana janin akan masuk ke dalam rongga panggul, masuk ke dalam kavitas pelvis sphaera, maka dinding vagina ini oleh pengaruh hormon relaksin maka akan mengalami relaksasi sehingga dia akan bisa mengalami pengembangan kayak seperti karet gitu, dimana dinding anteriornya ini akan menempel ke simfisis pubis di depan, sedangkan dinding posteriornya akan menempel ke os sacrum di belakang, dan dinding lateralnya akan menempel pada tulang-tulang panggul di samping, sehingga pada proses melahirkan anak, luas dari vagina ini hampir sama dengan luas dari kavitas pelvis, luas dari rongga panggul yang dibentuk oleh tulang, sehingga vagina ini bisa menjadi saluran kelahiran, bisa dilewati oleh fetus untuk dilahirkan. Dengan demikian, vagina ini oleh pengaruh hormon estrogen, oleh pengaruh hormon relaksin bisa sangat distensible. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan in spiculo. Pemeriksaan in spiculo ini adalah pemasangan spikulum ke vagina. Ya, ada dua blade depan dan blade belakang dari spikulum itu, sehingga kemudian vaginanya bisa diperlebar. Biasanya pemeriksaan ini digunakan untuk menginspeksi cervix uteri yang portio vaginalis dan juga fornix vaginanya sendiri. Jadi melihat struktur vaginanya sendiri dan melihat struktur dari cervix uteri yang portio vaginalis. Ya, ini kita bisa melihat tadi fornix anterior, fornix lateral, dan fornix posterior. Kemudian bisa menginspeksi dari portio vaginalis cervicis uteri dan ostium uteri externum. Selanjutnya kita akan membahas alat kelamin luar yang disebut dengan organa genitalia externa, sering juga disebut dengan vulva atau sering disebut dengan pudendum. Vulva ini terdiri atas mons pubis, klitoris, bulbus vestibuli, labia mayora, labia minora, vestibulum perinii atau vestibulum vaginae, hymen, dan glandula vestibularis major. Ini kita bahas satu persatu juga. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari organa genitalia externa, maka pada bagian depan atas di sini ada tonjolan yang disebut mons pubis.
berbentuk tonjolan karena memang di jaringan subkutan terdapat banyak jaringan lemak, akumulasi jaringan lemak di jaringan subkutan mon pubis sehingga berbentuk seperti seperti bukit mon pubis. Di daerah mon pubis ini ditumbuhi oleh rambut pubis. Kemudian berikutnya adalah klitoris. Klitoris ini sendiri terdiri atas glans, korpus, dan crus. Gland kepala, korpus batang, crus adalah kaki. Nah, kalau pada pulpa yang masih utuh, kita hanya bisa melihat di sini adalah bagian kepala yang disebut dengan gland clitoridis. Kalau kemudian kulit peripotium dan kulit di sekitar gland ini diinsisi, dilakukan diseksi, dibersihkan, dipotong, maka klitoris ini bisa kita lihat lebih detail. Ini tadi adalah gland klitoris, ini korpus klitoris, dan ini adalah crus clitoridis. Crus clitoridis ini dibungkus oleh suatu otot serat lintang yang disebut dengan musculus ischiocavernosus. Berikutnya adalah bulbus vestibule. Bulbus vestibule ini merupakan suatu jaringan erektil yang lokasinya terletak profunda dari suatu tonjolan yang terdapat di labium minus. Ini ada labium minus, ada suatu tonjolan. Nah, kalau kemudian kulit labium minus ini kita buka, maka akan tampaklah struktur yang disebut dengan bulbus vestibule. Bulbus vestibule ini sebenarnya homolog dengan bulbus penis pada laki-laki. Cuma bedanya kalau pada perempuan bulbus vestibule berjumlah 2 atau sepasang, sedangkan bulbus penis berjumlah tunggal. Ini bisa dimaklumi karena pada wanita di bagian tengah dari bulbus vestibule ini dilalui oleh vagina. Ya, vagina merupakan jaringan erektil. Kemudian di belakang dari glandula dari bulbus vestibule ini terdapat suatu kelenjar yang disebut dengan glandula vestibularis mayor. Nah, glandula vestibularis mayor ini kemudian bermuara ke vestibulum vaginae atau vestibulum perinii di lateral dari introitus vaginae. Ini, jadi dia bermuara ke sini di vestibulum vaginae atau vestibulum perinii di lateral dari introitus vaginae. Glandula vestibularis mayor. Berikutnya adalah labia mayora. Labia mayora adalah jamak dari labium maius. Ini adalah labium maius kanan dan kiri. Permukaan yang menghadap ke arah luar ditumbuhi oleh rambut, sedangkan permukaan yang bagian dalam tidak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian labium maius ini bergabung di depan membentuk commissura labiorum anterior dan di belakang membentuk commissura labiorum posterior. Celah di antara labium maius ini disebut dengan rima pudendi. Berikutnya adalah labium minus atau jamaknya labia minora. Ini adalah labia minora kanan dan kiri. Nah, labia minora ini bergabung di depan membentuk frenulum labiorum pudendi, sedangkan di depan bercabang menjadi 2, cabang depan dan cabang belakang. Cabang depan membentuk peripotium clitoridis, sedangkan cabang belakang membentuk frenulum clitoridis. Celah di antara kedua labia minora ini disebut dengan vestibulum pudendi atau vestibulum vaginae. Vestibulum perinii atau vestibulum vaginae. Kemudian berikutnya adalah himen. Ini adalah himen ya. Pada gambar ini merupakan himen yang wanita yang masih virgin, masih intact. Sedangkan ini adalah himen pada orang yang
sudah mengalami coitus atau sudah mengalami partus ya, sehingga terjadi hanya sisa-sisa himennya yang disebut dengan caruncula hymenalis. Himen ini sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang berbentuk cincin disebut dengan himen annularis, yang berbentuk bulan sabit disebut dengan semilunaris, yang berlubang-lubang seperti saringan atau tapisan disebut dengan cribriformis, yang berbentuk seperti jari disebut dengan fimbriatus, dan yang tidak berlubang disebut dengan imperforatus, dan yang hanya tersisa sebagai fragmen bulat kecil ini yang tadi disebut dengan caruncula hymenalis. Himen ini biasanya terdapat di introitus vaginae, di lubang masuk vagina. Sedangkan glandula vestibularis major sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur plasenta. Plasenta ini terbentuk pada wanita yang mengalami kehamilan. Ini kita bisa melihat ini adalah plasenta, berbentuknya seperti cakram. Nah, pada plasenta ini ada bagian yang menghadap ke rahim ibu yang disebut dengan facies maternalis. Sedangkan permukaan yang menghadap ke arah fetus disebut dengan facies petalis. Ya, jadi ini facies petalis. Pada facies maternalis ini terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan koteledon. Sedangkan pada facies fetalis biasanya yang normal pada bagian sentral ini merupakan insersi dari tali pusat. Tali pusat ini disebut dengan funiculus umbilicalis atau chorda umbilicalis. Selanjutnya kita akan membahas anatomi dari glandula mame dari kelenjar payudara. Pada laki-laki glandula mame ini mengalami rudimenter, sedangkan pada perempuan glandula mame ini akan berkembang karena memang sesuai dengan fungsi perempuan untuk menyusui. Namun demikian, sebelum pubertas glandula mame ini belum berkembang. Glandula mame baru tumbuh dan berkembang pada saat dan setelah pubertas, dan perkembangan yang paling maksimal terjadi pada bulan-bulan akhir kehamilan dan laktasi. Glandula mame ini sendiri terdiri atas jaringan glanduler, jaringan kelenjar, kemudian jaringan fibroadiposa, jaringan ikat dan jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf, dan ditutupi oleh kulit. Nah, ini kita bisa melihat bahwa glandula mame ini baru berkembang setelah pada saat pubertas ya. Dimulai pada saat pubertas berkembang. Kemudian pada glandula mame ini ada struktur, ini bagian glanduler dan ini adalah bagian fibroadiposa. Nah, bagian glanduler ini akan menonjol pada saat masa menyusui. Pada masa laktasi yang dominan adalah jaringan glandulernya, sedangkan pada masa tidak laktasi atau masa istirahat yang dominan adalah jaringan adiposa. Kemudian bentuknya ternyata macam-macam. Ada yang berbentuk hemisferis, jadi berbentuk bulat. Ada yang berbentuk konikal, konus, berbentuk kerucut. Ada yang berbentuk pendulosa yang menonjol. Kemudian ada yang berbentuk pipih, tipis dan datar, yaitu bentuk piriformis. Pada glandula mame ini sendiri bisa kita bagi menjadi 4 kuadran. Jadi ini struktur pada glandula mame ini ada yang disebut dengan papila mame, puting susu, papila mame. Kemudian di di sebelah eksternalnya lagi ada struktur yang
berbentuk bulat berwarna hitam yang disebut dengan areola mame. Kemudian glandula mame ini sendiri tidak terhenti pada bentuk seperti cakra seperti bulat begini ya, tapi meluas ke ketiak, ke aksila, membentuk semacam ekor yang disebut dengan cauda axillaris. Nah, dengan adanya papila mame ini kemudian kita bisa membuat garis vertikal dan horizontal yang bertemu di papila mame. Jadi dibuat garis vertikal di sini dan garis horizontal di sini. Maka glandula mame ini bisa dibagi menjadi 4 kuadran: kuadran superolateral, kuadran superomedial, kuadran inferomedial, dan kuadran inferolateral. Nah, di kuadran superolateral tadilah yang terdapat bagian dari glandula mame yang disebut dengan cauda axillaris. Kemudian ada struktur penting yang disebut dengan spasium retromamarii. Sesuai dengan namanya, ini adalah celah yang terdapat di belakang glandula mame. Jadi kalau kita lihat pada potongan sagittal di sini, ini adalah glandula mamenya sendiri, sedangkan ini adalah musculus pectoralis major. Nah, antara musculus pectoralis major dan glandula mame ini terdapat suatu celah yang disebut dengan spasium retromamarii. Jadi ini spasium retromamarii. Dalam keadaan normal, dengan adanya spasium retromamarii ini, maka glandula mame tidak menempel atau tidak terfiksasi pada musculus pectoralis major, sehingga misalnya kalau terjadi suatu tumor misalnya atau neoplasma atau keganasan pada glandula mame, maka biasanya dokter akan memeriksa apakah tumor atau kanker tadi sudah menyebar ke musculus pectoralis major. Dalam keadaan normal, kalau dia belum sampai ke menyebar ke musculus pectoralis major, maka benjolan tadi akan mobilitasnya akan mobil, bisa digerakkan, tidak terfiksasi ke musculus pectoralis major. Tetapi kalau misalnya mobilitasnya berkurang, bisa digerakkan terhadap musculus pectoralis major, maka berarti ini sudah terjadi penyebaran ke musculus pectoralis major. Ini merupakan suatu daerah yang cukup penting. Kemudian pada glandula mame sendiri terdapat alat penggantung yang disebut dengan ligamentum suspensorium. Dengan adanya ligamentum suspensorium ini pada orang-orang muda, glandula mame akan terfiksasi pada tempatnya. Nah, pada orang yang sudah tua, biasanya ligamentum suspensorium ini akan mengalami pengendoran, sehingga biasanya ini akan berpengaruh terhadap letak dari glandula mame. Nanti akan terjadi perubahan, glandula mame akan bergeser ke lateral dan samping, bergeser ke bawah, ke inferior, dan samping ke inferolateral. Kemudian pada glandula mame ini sendiri secara embriologis ada suatu garis pembentukan puting susu. Dalam keadaan normal, pada manusia hanya terjadi satu buah puting susu, hanya satu puting susu dan satu areola mame. Jadi hanya ada di sini, ada sepasang kiri dan kanan. Nah, kadang-kadang pada orang yang mengalami kelainan pertumbuhan atau anomali, maka bisa terjadi lebih dari satu papila mame atau lebih dari satu glandula mame. Jadi di sepanjang garis pembentukan susu di sini. Nah, ini adalah gambar cara menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar itu adalah bayi harus memang, mulut bayi memang harus mengcover papila mame dan areola mame. Yang benar seperti ini supaya nanti pada saat dia mengisap ASI tidak ada udara yang ikut masuk ke mulut bayi sehingga tidak terjadi kembung. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan jalur saraf yang menghubungkan stimulus dari papila mame dan areola mame, bagaimana bisa merangsang pembentukan hormon oksitosin. Kita lihat di sini.
bahwa stimulus dari papila mami dan areola mami impuls sarafnya akan dibawa ke ganglion spinale atau ganglion radix dorsalis ke nuklei cornua posteriora di medulla spinalis, lalu kemudian naik ke atas menuju ke medulla oblongata, dari medulla oblongata kemudian ke hipotalamus. Dari hipotalamus kemudian membentuk hormon oksitosin yang akan disekresikan di hipofisis posterior. Jadi dengan adanya stimulus papila mami dan areola mami ini maka akan bisa membantu menstimulus produksi oksitosin. Oksitosin ini diperlukan untuk proses laktasi sendiri dan juga untuk proses kontraksi miometrium. Jadi kontraksi pada saat proses melahirkan. Kontraksi miometrium dan proses laktasi. Nah, adik-adik sekarang bisa sedikit kita berdiskusi sebentar ya. Salah satu anatomi klinis yang sering dilakukan dokter adalah dengan melakukan pemeriksaan vaginal touche secara bimanual. Apa itu pemeriksaan vaginal touche secara bimanual? Ini adalah pemeriksaan vaginal touche yang ditambah dengan bantuan jari tangan dokter yang lain di dinding anterior dari pasien. Jadi caranya adalah jari 3 dan jari 2 tangan kanan dokter dimasukkan ke dalam vagina pasien, sedangkan jari tangan kiri dokter meraba dinding anterior abdomen pasien. Nah, yang perlu didiskusikan oleh adik-adik adalah bagaimanakah kemudian struktur anatomi organa genitalia, apakah yang dapat diperiksa dengan cara ini ya, dengan cara tersebut. Kemudian bagaimanakah gambaran masing-masing struktur tersebut yang dirasakan oleh jari tangan dokter. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Adik-adik mahasiswa bisa membaca lebih lanjut materi tentang organa genitalia feminina, plasenta, dan glandula mami ini dengan membaca daftar pustaka yang kita tampilkan di sini. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi mahasiswa. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.